Hormat Ketua. Bangunlah. Asosiasi Agung sudah bubar sejak aku masuk penjara 10 tahun lalu. Mulai sekarang, gak ada lagi ketua. Tapi di hatiku, selamanya Anda adalah ketua kami. Kalau bukan karena bantuan Anda, aku Santo sudah bangkrut karena krisis keuangan. Benar, dulu kalau bukan ketua pilih aku. Sekarang aku masih hidup terpuruk. Sudah berlalu, gak usah dibahas lagi. Ketua, di sini ada 60 triliun. Sedikit niat baikku, mohon diterima. Ketua, ini kontrak peralihan saham bernilai 80 triliun. Begitu ada tanda tangan, kontrak langsung berlaku. Mohon diterima. Ambillah kembali. Aku gak bakal terima barang orang lain. Kalian juga tahu sifatku. Tapi Gak usah dibahas lagi. Aku sudah lupakan masa lalu. Mulai sekarang, aku bukan Fendi yang dulu lagi. Putriku sudah dewasa. Halo, mau makan apa? Terserah. Apapun boleh. Silakan duduk biar kutuangkan air. Terima kasih. Pak, duduklah. Biar aku saja. Gak apa-apa, aku sedang santai. Biar aku saja. Gak usah, biar aku saja. Terlalu merepotkan. Kasih ke aku. Duduklah, gak apa-apa. Biar aku saja. Kau sedang goda orang? Enggak. Masih menyangkal. Aku sudah lihat. Jesse, kau memang genit. Siang bolong, sudah gak tahan. Di depan umum, beraninya selingkuh. Hentikan! Beraninya halangi aku. Hentikan! Beraninya halangi aku. Kalau kau pukul putriku lagi, kuhabisi kau! Apa kau bilang? Jesse, aku ayahmu. Lepaskan suamiku. Kukira siapa? Ternyata ayah mertuaku. Narapidana yang bunuh istrinya sendiri itu. Kau? Buat apa kau datang ke sini? Jesse, aku baru dibebaskan. Datang kunjungi kau. Terima kasih. Kau gak usah kunjungi aku. Pergilah. Jesse, Pergi. Kalau kau gak pergi, aku lapor polisi. Jesse, ayah mau tebus kau. Tebus? Pakai apa? Sekarang aku butuh uang. Kau punya uang? Aku punya, Jesse, aku punya 20 triliun. Besok ayah bawakan ke sini. Heh, bajingan. Kau sedang bercanda. 20 triliun. Pakaianmu ini lebih dari 200.000. Dasar pembual. Menjijikan sekali. Jesse, ayah nggak membual. 20 triliun. Besok ayah bawakan ke sini. Cukup. Aku gak mau lihat kau, pergilah. Jesse, tunggu ayah. Besok ayah pasti bawakan 20 triliun ke sini. Ku peringatkan, jangan pukul putriku lagi. Kalau enggak... Kalau enggak, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Dia istriku. Aku boleh pukul istriku sesuka hati. Kau bisa apa? Benar kan, sayang? Iya. Kau... Ini konsekuensi dari pukul aku. Kau pukul aku sekali, ku balas 10 kali ke putrimu. Kalau sanggup, bunuh aku. Kalau enggak, tundukkan kepalamu. Kau berhasil buat aku marah. Wah, aku takut sekali. Kau... Sialan, ku habisi kau. Brengsek, kau mau melawan aku? Kalau sanggup, jangan minta ampun. Bangun. Ah! Tolong aku. Hentikan. Minggir. Bukannya kau hebat. Hari ini, ku habisi kau. Kau sudah bunuh istrimu. Sekarang kau mau bunuh suamiku. Kapan kau baru punya hati nurani?
Kapan kau baru punya hati nurani? Ketua, aku salah. Ampuni aku. Sialan, putriku Yufi baru 10 tahun. Kok kau tega? Kau lecehkan dia. Kau bunuh dia juga. Kau pantas mati. Bajingan. Kau juga. Kau itu ibu kandung Yufi. Bisa-bisanya kau bantu bajingan ini. Bunuh putrimu sendiri. Kau gak punya hati. Aku memang gak punya hati. Kau baru tahu. Waktu kau tinggalkan aku seharusnya kau tahu bakal jadi seperti ini. Waktu itu Jessie gak ada di sampingku. Kalau enggak, aku pasti bunuh dia juga biar kau gak punya keturunan. Jessie, ayah sedang bantu kau. Enggak perlu. Jessie, ayah antar ke rumah sakit. Minggir, jangan urusi aku. Jessie. Jessie. Ikut mobil di depan. Masuklah dan istirahat. Kau kemana? Bukan urusanmu. Ibu, apa nyaman? Lumayan. Kukuku baru dibuat. Bagus nggak? Wah, bagus sekali. Ibu, Kalivi. Kebetulan kau pulang, aku agak lapar. Pergi masakan mie ikan. Kalivi, maaf. Aku nggak enak badan. Nona Livi, biar ku masakan. Minggir, aku suka mie masakan Jessie. Dasar pembawa sial. Livi mau makan mie. Cepat masakan. Ibu, aku sakit perut. Aku mau istirahat. Disuruh kerja pura-pura sakit pula. Di luar kau suka goda pria. Apa dosa keluarga Raso? Bisa-bisa ya punya menantu macam kau. Ku habisi kau. Hentikan! Kalau kalian berani tindas dia lagi, aku gak bakal sungkan. Jessie, kau baik-baik saja. Ayo ke rumah sakit. Nggak usah urusi aku. Wah, siapa ini? Selingkuhan baru? Jessie, kau gak tahu malu sekali bawa selingkuhanmu datang rumah. Jessie, ya sudah kalau kau selingkuh di luar. Willy terlalu memanjakan kau. Hari ini kau bawa dia datang ke rumah. Kau kira keluarga Latsom udah ditindas? Bukan. Dia. Jessie, Siapa dia katakan? cukup. Aku ayahnya. Apa? Kau ayahnya. Iya. Oh, ternyata kau ayah brengseknya itu. Kau sudah dibebaskan. Bawa sial saja dasar pembunuh. Pergi dari rumahku. Kau kira karena kau bunuh orang kami takut sama kau? Jessie, ayo ke rumah sakit. Tunggu. Nggak boleh pergi. Mau pergi sendiri. Jangan bawa Jessie. Minggir. Kami mau ke rumah sakit. Rumah sakit apaan? Baring di kasur. Makan obat pereda nyeri. Cuma wanita sialan gak bakal mati. Beraninya katai putriku seperti ini. Kau cari mati. Wah. Sekarang kau sadar kau punya putri. Sejak umur 9 tahun putrimu tinggal di rumahku. Kami besarkan dia. Sekarang dia sudah dewasa. Kau baru muncul. Jessie, bukannya aku suruh keluarga Om Andy jaga kau. Mereka nggak baik sama aku. Aku kabur. Ternyata begitu. Kita ke rumah sakit dulu. Tunggu, gak boleh pergi. Jessie, sekarang kuperintahkan kau terima hukuman berlutut di sana. Kau juga. Jangan pergi dari rumahku. Ya, kami nggak terima kau. Jessie, kau berani melawan mentang-mentang ada yang bela kau. Ku habisi kau. Preman sialan, lepaskan tanganku. Beginikah cara membesarkan putriku? Beginikah cara membesarkan putriku? Beraninya kau pukul aku. Memangnya kenapa? Aku mau pukul kau gak perlu lihat waktu. Ku habisi kau. Ku habisi kau. Putriku itu nyawaku. Beraninya kau pukul dia. Pukul lagi. Beraninya kau pukul ibuku. Sialan. Kuperingatkan kalian kalau kalian berani sentuh putriku lagi.
Ku habisi kalian. Aduh, pembunuh! Ada pembunuh! Tolong! Tolong, ada pembunuh! Ada pembunuh! Pembunuh! Jesse. Kau! Jesse, dokter bilang asam lambungmu kumat. Karena pola makan gak teratur. Kau harus makan teratur. Dari kecil aku gak punya orang tua. Gimana makan tepat waktu? Maaf. Katakan, kenapa kau bunuh ibuku? Meski Ibu Jessie pantas mati, jahat, tapi dia sudah lama meninggal. Buat apa aku merusak kenangan indah di hati Jessie? Katakan. Gak bisa berkata-kata kan? Jessie, kau lapar nggak? Gak usah urusi aku. Pergi. Biaya rumah sakit Jessie belum dibayar. Siapa keluarganya? Oh, aku ayahnya Jessie. Aku buru-buru, nggak bawa ponsel dan dompet. Uangnya segera aku antar. Oke, segera ya. Jessie, istirahatlah. Biaya rumah sakit pun gak sanggup bayar. Mau urusi aku pula. Begitu dibebaskan kau pukul semua keluarga suamiku. Aku gak bisa pulang ke sana lagi. Sekarang aku gak punya uang. Aku harus bagaimana? Jessie, ayah punya uang. Punya uang keluarkan. Aku gak cukup malam. Jessie, aku baru dibebaskan. Banyak yang perlu diurus. Aku belum ambil ponselku. Agak repot. Sebelumnya, aku kasih 200 miliar ke Andy buat jaga kau. Sekarang, aku pergi ke rumahnya buat minta uang itu. Bisakah kau berhenti membual? Kau kasih dia 200 miliar. Kau tahu 200 miliar berapa banyak? Kalau kau kasih dia 200 miliar, kenapa istrinya pukul aku, marahi aku, dan bilang aku numpang hidup di rumahnya? Dia bilang begitu. Jessie, tunggu aku. Aku pergi ke rumahnya, minta kembali uang itu. Kau mau kabur kan? Pergilah. Lagian aku gak berharap sama kau. Jessie, percayalah sama ayah. Siapa kau? Kau nggak ingat aku? Siapa kau? Kenapa harus ingat kau? Aku temannya Andy. Lagi-lagi teman gak guna. Mau apa? Pinjam uang. Aku cari Andy. Kau mau apa? Mau apa? Siapa izinkan kau masuk? Kotor sekali. Kau baru dibebaskan dari penjara. Seperti narapidana saja. Kau benar. Aku baru dibebaskan dari penjara. Kau berani pukul aku? Memangnya kenapa? Aku pukul kau perlu permisi. Cepat telepon Andy. Bilang Fendi cari dia. Kalau dalam 10 menit aku nggak lihat dia, kau bakal rasakan akibatnya. Kak Fendi, kau sudah bebas. Kabari aku pergi jemput kau. Berlutut. Cepat bangun. Kalau dia macam-macam, kita lapor polisi. Istri mau melapor polisi, kau bantu dia lapor polisi. Kau berani ancam aku? Aku lapor polisi. Kau kira aku takut? Kau! Sialan, kau minta dihajar. Sialan, kau minta dihajar. Kau berani pukul aku? Ku habisi kau. Wanita sialan, kau teriak lagi. Ku pukul lagi. Balik ke kamar. Jangan, biarkan dia di sini. Ada yang mau kutanyakan. Baik. Katakan, apa yang terjadi? Aku kasih kalian 2 miliar buat jaga putriku. Apa yang kau lakukan? Kenapa istrimu bilang putriku numpang hidup di rumahnya? Atau kau merasa aku di penjara, gak bakal dibebaskan lagi? Andy, masalah hari ini kalau kau gak jelaskan, kujamin kau gak bisa lihat matahari esok. Termasuk keluargamu. Kak Fendi, aku salah. Aku gak guna. Clara dan putra nakalku itu, waktu aku gak ada, mereka tindas Jessie. Jessie gak tahan, kabur dari rumah. Kemudian? Aku pergi cari Jessie. Aku temukan dia di keluarga Larso. Aku jemput dia. Dia gak mau pulang. Aku mengerti. Kalian juga gak mau dia pulang, benar? Bukan. Kak Fendi, aku jemput dia beberapa kali. Dia gak mau pulang. Aku gak berdaya. Kau bilang begitu. Aku gak mau basa-basi lagi. Aku kasih 200 miliar buat rawat putriku. Kalian gak rawat dia. 200 miliar ini bukannya seharusnya dikembalikan. Uang, kau ambil. Putriku, kau campakkan. Andy, apa yang kau pikirkan? Apa karena dulu aku terlalu sungkan sama kau? Kau malah merasa aku lemah dan mudah ditindas. Kak Fendi, aku salah. Aku gak guna. Kumohon kasih aku kesempatan. Uangnya? Sisa berapa? Sisa 20 miliar. Hebat.
Putra kita minta uang, kau bilang gak punya uang. Ternyata kau masih punya 20 miliar. Cepat kasih aku, cepat kasih aku. Kasih ke kau. Kau nggak dengar? Aku kasih kalian 200 miliar. Sekarang sisa 20 miliar. Kalian nggak mau kembalikan sisanya? Aku gak peduli. Siapa bisa buktikan 200 miliar itu dari kau? Ini rumahku, uang punyaku. Siapapun jangan harap bisa ambil. Kak Fendi, aku... Sepertinya aku terlalu baik. 20 miliar ini, kau nggak mau kembalikan ya? Gak mau. Kalau berani, rampok. Kalau berani, bunuh aku. Kau cari mati. Mudah, kupenuhi kemauanmu. Kau cari mati. Mudah, kupenuhi kemauanmu. Kak Fendi. Uangnya di sini. Tolong lepaskan istriku. Ampuni dia. Andy, masalah ini belum berakhir. Suster, mana pasien di kamar 101? Dibawa pergi sama suaminya. Gawat. Berlutut. Pura-pura lemas. Kunafkahi kau 9 tahun. Inikah balasan dari ayahmu? Hah? Biar aku habisi wanita sialan ini. Bukannya ayahmu itu sangat hebat. Itu dibebaskan langsung pukuli kami sekeluarga. Kok dia nggak lindungi kau? Aku sudah bilang ke ayahmu. Dia pukul aku 1 kali, kubalas 10 kali ke kau. Termasuk pukulan ke ibu dan kakakku. Pria harus bisa pegang omongan. Aku nggak boleh ingkar janji. Iya kan? Alifi, ambilkan cambuk. Hari ini aku mau terapkan aturan keluarga. Aku salah, berhentilah. Lepaskan! Merangkak lagi. Merangkaklah seperti anjing, cepat! Hentikan! Jesse! Hormat, Ketua! Bangunlah. Asosiasi Agung sudah bubar sejak aku masuk penjara 10 tahun lalu. Mulai sekarang, gak ada lagi ketua. Tapi di hatiku, selamanya Anda adalah ketua kami. Kalau bukan karena bantuan Anda, aku Santo sudah bangkrut karena krisis keuangan. Benar, dulu kalau bukan ketua pilih aku. Sekarang aku masih hidup terpuruk. Sudah berlalu, gak usah dibahas lagi. Ketua, di sini ada 60 triliun. Sedikit niat baikku, mohon diterima. Ketua, ini kontrak peralihan saham bernilai 80 triliun. Begitu ada tanda tangan, kontrak langsung berlaku. Mohon diterima. Ambillah kembali. Aku gak bakal terima barang orang lain. Kalian juga tahu sifatku. Tapi, Gak usah dibahas lagi. Aku sudah lupakan masa lalu. Mulai sekarang, aku bukan Fendi yang dulu lagi. Putriku sudah dewasa. Halo, mau makan apa? Terserah. Apapun boleh. Silakan duduk biar kutuangkan air. Terima kasih. Pak, duduklah. Biar aku saja. Gak apa-apa, aku sedang santai. Biar aku saja. Nggak usah, biar aku saja. Terlalu merepotkan. Kasih ke aku. Duduklah, nggak apa-apa. Biar aku saja. Kau sedang goda orang? Enggak. Masih menyangkal. Aku sudah lihat. Jesse, kau memang genit. Siang bolong, sudah gak tahan. Di depan umum, beraninya selingkuh. Hentikan! Beraninya halangi aku. Hentikan! Beraninya halangi aku. Kalau kau pukul putriku lagi, kuhabisi kau! Apa kau bilang? Jesse, aku ayahmu. Lepaskan suamiku.
Kau kira siapa? Ternyata ayah mertuaku, narapidana yang bunuh istrinya sendiri itu. Kau? Buat apa kau datang ke sini? Jesse, aku baru dibebaskan. Datang kunjungi kau. Terima kasih. Kau gak usah kunjungi aku. Pergilah. Jesse, Pergi. Kalau kau gak pergi, aku lapor polisi. Jesse, ayah mau tebus kau. Tebus? Pakai apa? Sekarang aku butuh uang. Kau punya uang? Aku punya, Jesse, aku punya 20 triliun. Besok ayah bawakan ke sini. Heh, bajingan. Kau sedang bercanda. 20 triliun. Pakaianmu ini lebih dari 200.000. Dasar pembual. Menjijikan sekali. Jesse, ayah nggak membual. 20 triliun. Besok ayah bawakan ke sini. Cukup. Aku gak mau lihat kau, pergilah. Jesse, tunggu ayah. Besok ayah pasti bawakan 20 triliun ke sini. Ku peringatkan, jangan pukul putriku lagi. Kalau enggak... Kalau enggak, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Dia istriku. Aku boleh pukul istriku sesuka hati. Kau bisa apa? Bener kan, sayang? Iya. Kau... Ini konsekuensi dari pukul aku. Kau pukul aku sekali, ku balas 10 kali ke putrimu. Kalau sanggup, bunuh aku. Kalau enggak, tundukkan kepalamu. Kau berhasil buat aku marah. Wah, aku takut sekali. Kau... Sialan, ku habisi kau. Brengsek, kau mau lawan aku? Kalau sanggup, jangan minta ampun. Bangun. Tolong aku. Hentikan. Minggir. Bukannya kau hebat. Hari ini, ku habisi kau. Kau sudah bunuh istrimu. Sekarang kau mau bunuh suamiku. Kapan kau baru punya hati nurani? Kapan kau baru punya hati nurani? Ketua, aku salah. Ampuni aku. Sialan, putriku Yufi baru 10 tahun. Kok kau tega? Kau lecehkan dia. Kau bunuh dia juga. Kau pantas mati. Bajingan. Kau juga. Kau itu ibu kandung Yufi. Bisa-bisanya kau bantu bajingan ini. Bunuh putrimu sendiri. Kau gak punya hati. Aku memang gak punya hati. Kau baru tahu. Waktu kau tinggalkan aku seharusnya kau tahu bakal jadi seperti ini. Waktu itu Jesse gak ada di sampingku. Kalau enggak, aku pasti bunuh dia juga biar kau gak punya keturunan. Jesse, ayah sedang bantu kau. Enggak perlu. Jesse, ayah antar ke rumah sakit. Minggir, jangan urusi aku. Jesse. Jesse. Ikut mobil di depan. Masuklah dan istirahat. Kau kemana? Bukan urusanmu. Ibu, apa nyaman? Lumayan. Kukuku baru dibuat. Bagus nggak? Wah, bagus sekali. Ibu, Kalivi. Kebetulan kau pulang, aku agak lapar. Pergi masakan mie ikan. Kalivi, maaf. Aku gak enak badan. Nona Livi, biar ku masakan. Minggir, aku suka mie masakan Jesse. Dasar pembawa sial. Livi mau makan mie. Cepat masakan. Ibu, aku sakit perut. Aku mau istirahat. Disuruh kerja pura-pura sakit pula. Di luar kau suka goda pria. Apa dosa keluarga Raso bisa-bisa yang punya menantu macam kau? Ku habisi kau. Hentikan.
Kalau kalian berani tindas dia lagi, aku gak bakal sungkan. Jessie, kau baik-baik saja. Ayo ke rumah sakit. Nggak usah urusi aku. Wah, siapa ini? Selingkuhan baru? Jessie, kau nggak tahu malu sekali bawa selingkuhanmu datang ke rumah. Jessie, ya sudah kalau kau selingkuh di luar. Willy terlalu memanjakan kau. Hari ini kau bawa dia datang ke rumah, kau kira keluarga Lacuang udah ditindas? Bukan. Dia... Jessie, Siapa dia katakan? cukup. Aku ayahnya. Apa? Kau ayahnya? Iya. Oh, ternyata kau ayah brengseknya itu. Kau sudah dibebaskan. Bawa sial saja dasar pembunuh. Pergi dari rumahku. Kau kira karena kau bunuh orang kami takut sama kau? Jessie, ayo ke rumah sakit. Tunggu. Nggak boleh pergi. Mau pergi sendiri. Jangan bawa Jessie. Minggir. Kami mau ke rumah sakit. Rumah sakit apaan? Baring di kasur. Makan obat pereda nyeri. Cuma wanita sialan gak bakal mati. Beraninya katai putriku seperti ini. Kau cari mati. Wah. Sekarang kau sadar kau punya putri. Sejak umur 9 tahun putrimu tinggal di rumahku. Kami besarkan dia. Sekarang dia sudah dewasa. Kau baru muncul. Jessie, bukannya aku suruh keluarga Om Andy jaga kau. Mereka nggak baik sama aku. Aku kabur. Ternyata begitu. Kita ke rumah sakit dulu. Tunggu, nggak boleh pergi. Jessie, sekarang aku perintahkan kau terima hukuman berlutut di sana. Kau juga. Jangan pergi dari rumahku. Ya, kami nggak terima kau. Jessie, kau berani melawan mentang-mentang dia yang bela kau. Habisi kau. Preman sialan, lepaskan tanganku. Beginikah cara membesarkan putriku? Beginikah cara membesarkan putriku? Beraninya kau pukul aku. Memangnya kenapa? Aku mau pukul kau gak perlu lihat waktu. Ku habisi kau. Ku habisi kau. Putriku itu nyawaku. Beraninya kau pukul dia. Pukul lagi. Beraninya kau pukul ibuku. Sialan. Kuperingatkan kalian. Kalau kalian berani sentuh putriku lagi, ku habisi kalian. Aduh, pembunuh. Ada pembunuh. Tolong. Tolong, ada pembunuh. Ada pembunuh. Pembunuh. Jessie. Jessie. Kau. Jessie. Dokter bilang asam lambungmu kumat. Karena pola makan gak teratur. Kau harus makan teratur. Dari kecil aku nggak punya orang tua. Gimana makan tepat waktu? Maaf. Katakan. Kenapa kau bunuh ibuku? Meski Ibu Jessie pantas mati, jahat, tapi dia sudah lama meninggal. Buat apa aku merusak kenangan indah di hati Jessie? Katakan. Gak bisa berkata-kata kan? Jessie, kau lapar nggak? Gak usah urusi aku. Pergi. Biaya rumah sakit Jessie belum dibayar. Siapa keluarganya? Oh, aku ayahnya Jessie. Aku buru-buru, nggak bawa ponsel dan dompet. Uangnya segera kuantar. Oke, segera ya. Jessie, istirahatlah. Biaya rumah sakit pun gak sanggup bayar. Mau urusi aku pula. Begitu dibebaskan kau pukul semua keluarga suamiku. Aku gak bisa pulang ke sana lagi. Sekarang aku gak punya uang. Aku harus bagaimana? Jessie, ayah punya uang. Punya uang keluarkan. Aku gak cukup malam. Jessie, aku baru dibebaskan. Banyak yang perlu diurus. Aku belum ambil ponselku. Agak repot. Sebelumnya, aku kasih 200 miliar ke Andy buat jaga kau. Sekarang, aku pergi ke rumahnya buat minta uang itu. Bisakah kau berhenti membual? Kau kasih dia 200 miliar. Kau tahu 200 miliar berapa banyak? Kalau kau kasih dia 200 miliar, kenapa istrinya pukul aku, marahi aku, dan bilang aku numpang hidup di rumahnya? Dia bilang begitu. Jessie, tunggu aku. Aku pergi ke rumahnya, minta kembali uang itu. Kau mau kabur kan? Pergilah. Lagian aku gak berharap sama kau. Jessie, percayalah sama ayah. Siapa kau? Kau nggak ingat aku? Siapa kau? Kenapa harus ingat kau? Aku temannya Andy. Lagi-lagi teman gak guna. Mau apa? Pinjam uang. Aku cari Andy. Kau mau apa? Mau apa? Siapa izinkan kau masuk? Kotor sekali. Kau baru dibebaskan dari penjara. Seperti narapidana saja. Kau benar. Aku baru dibebaskan dari penjara. Kau berani pukul aku? Memangnya kenapa? Aku pukul kau perlu permisi. Cepat telepon Andy. Bilang Fendi cari dia. Kalau dalam 10 menit aku nggak lihat dia, kau bakal rasakan akibatnya.
Kak Fendi, kau sudah bebas. Kabari aku pergi jemput kau. Berlutut. Cepat bangun. Kalau dia macam-macam, kita lapor polisi. Istri mau melapor polisi, kau bantu dia lapor polisi. Kau berani ancam aku? Aku lapor polisi. Kau kira aku takut? Kau! Sialan, kau minta dihajar. Sialan, kau minta dihajar. Kau berani pukul aku? Ku habisi kau. Wanita sialan, kau teriak lagi. Ku pukul lagi. Balik ke kamar. Jangan, biarkan dia di sini. Ada yang mau kutanyakan. Baik. Katakan, apa yang terjadi? Aku kasih kalian 2 miliar buat jaga putriku. Apa yang kau lakukan? Kenapa istrimu bilang putriku numpang hidup di rumahnya? Aku... Atau kau merasa aku di penjara, gak bakal dibebaskan lagi? Andy, masalah hari ini kalau kau gak jelaskan, kujamin kau gak bisa lihat matahari esok. Termasuk keluargamu. Kak Fendi, aku salah. Aku nggak guna. Clara dan putra nakalku itu, waktu aku nggak ada, mereka tindas Jesse. Jesse nggak tahan, kabur dari rumah. Kemudian? Aku pergi cari Jesse. Aku temukan dia di keluarga Larso. Aku jemput dia. Dia nggak mau pulang. Aku mengerti. Kalian juga gak mau dia pulang, benar? Bukan. Kak Fendi, aku jemput dia beberapa kali. Dia nggak mau pulang. Aku nggak berdaya. Kau bilang begitu. Aku nggak mau basa-basi lagi. Ku kasih 200 miliar buat rawat putriku. Kalian nggak rawat dia. 200 miliar ini bukannya seharusnya dikembalikan. Uang, kau ambil. Putriku, kau campakkan. Andy, apa yang kau pikirkan? Apa karena dulu aku terlalu sungkan sama kau? Kau malah merasa aku lemah dan mudah ditindas. Kak Fendi, aku salah. Aku nggak guna. Kumohon kasih aku kesempatan. Uangnya? Sisa berapa? Sisa 20 miliar. Hebat. Putra kita minta uang. Kau bilang gak punya uang. Ternyata kau masih punya 20 miliar. Cepat kasih aku. Kasih aku. Kasih ke kau? Kau nggak dengar? Aku kasih kalian 200 miliar. Sekarang sisa 20 miliar. Kalian nggak mau kembalikan sisanya? Aku nggak peduli. Siapa bisa buktikan 200 miliar itu dari kau? Ini rumahku. Uang punyaku. Siapapun jangan harap bisa ambil. Kak Fendi, aku... Sepertinya aku terlalu baik. 20 miliar ini, kau nggak mau kembalikan ya? Nggak mau. Kalau berani, rampok. Kalau berani, bunuh aku. Kau cari mati. Mudah. Kupenuhi kemauanmu. Kau cari mati. Mudah. Kupenuhi kemauanmu. Kak Fendi. Uangnya di sini. Tolong lepaskan istriku. Ampuni dia. Andy, masalah ini belum berakhir. Suster, mana pasien di kamar 101? Dibawa pergi sama suaminya. Gawat. Berlutut. Pura-pura lemas. Kunafkahi kau 9 tahun. Inikah balasan dari ayahmu? Hah? Biar aku habisi wanita sialan ini. Bukannya ayahmu itu sangat hebat. Itu dibebaskan langsung pukuli kami sekeluarga. Kok dia nggak lindungi kau? Aku sudah bilang ke ayahmu. Dia pukul aku 1 kali, ku balas 10 kali ke kau. Termasuk pukulan ke ibu dan kakakku. Pria harus bisa pegang omongan. Aku nggak boleh ingkar janji. Iya kan? Alifi, ambilkan cambuk. Hari ini aku mau terapkan aturan keluarga. Aku salah. Berhentilah. Lepaskan. Berangkat lagi. Berangkatlah seperti anjing. Cepat. Hentikan! Jesse! Hormat, Ketua! Bangunlah. Asosiasi Agung sudah bubar sejak aku masuk penjara 10 tahun lalu. Mulai sekarang, gak ada lagi ketua. Tapi di hatiku, selamanya Anda adalah ketua kami. Kalau bukan karena bantuan Anda, aku Santo sudah bangkrut karena krisis keuangan. Benar, dulu kalau bukan ketua pilih aku. Sekarang aku masih hidup terpuruk. Sudah berlalu, gak usah dibahas lagi. Ketua, di sini ada 60 triliun. Sedikit niat baikku, mohon diterima.
Ketua, ini kontrak peralihan saham bernilai 80 triliun. Begitu ada tanda tangan, kontrak langsung berlaku. Mohon diterima. Ambillah kembali. Aku nggak bakal terima barang orang lain. Kalian juga tahu sifatku. Tapi, Nggak usah dibahas lagi. Aku sudah lupakan masa lalu. Mulai sekarang, aku bukan Fendi yang dulu lagi. Putriku sudah dewasa. Halo, mau makan apa? Terserah. Apapun boleh. Silakan duduk biar kutuangkan air. Terima kasih. Pak, duduklah. Biar aku saja. Nggak apa-apa, aku sedang santai. Biar aku saja. Nggak usah, biar aku saja. Terlalu merepotkan, kasih ke aku. Duduklah, nggak apa-apa. Biar aku saja. Kau sedang goda orang? Enggak. Masih menyangkal. Aku sudah lihat. Jessie, kau memang genit. Siang bolong, sudah nggak tahan. Di depan umum, beraninya selingkuh. Hentikan! Beraninya halangi aku. Hentikan! Beraninya halangi aku. Kalau kau pukul putriku lagi, kuhabisi kau! Apa kau bilang? Jessie, aku ayahmu. Lepaskan suamiku. Kukira siapa? Ternyata ayah mertuaku. Narapidana yang bunuh istrinya sendiri itu. Kau? Buat apa kau datang ke sini? Jessie, aku baru dibebaskan. Datang kunjungi kau. Terima kasih. Kau nggak usah kunjungi aku. Pergilah. Jessie, Pergi. Kalau kau nggak pergi, aku lapor polisi. Jessie, ayah mau tebus kau. Tebus? Pakai apa? Sekarang aku butuh uang. Kau punya uang? Aku punya, Jessie, aku punya 20 triliun. Besok ayah bawakan ke sini. Heh, bajingan. Kau sedang bercanda. 20 triliun. Pakaianmu ini lebih dari 200.000. Dasar pembual. Menjijikan sekali. Jessie, ayah nggak membual. 20 triliun. Besok ayah bawakan ke sini. Cukup. Aku nggak mau lihat kau, pergilah. Jessie, tunggu ayah. Besok ayah pasti bawakan 20 triliun ke sini. Ku peringatkan, jangan pukul putriku lagi. Kalau enggak... Kalau enggak, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Dia istriku. Aku boleh pukul istriku sesuka hati. Kau bisa apa? Benar kan, sayang? Iya. Kau... Ini konsekuensi dari pukul aku. Kau pukul aku sekali, ku balas 10 kali ke putrimu. Kalau sanggup, bunuh aku. Kalau enggak, tundukkan kepalamu. Kau berhasil buat aku marah. Wah, aku takut sekali. Kau... Sialan, ku habisi kau. Brengsek. Kau mau melawan aku? Kalau sanggup, jangan minta ampun. Bangun. Tolong aku. Hentikan. Minggir. Bukannya kau hebat. Hari ini, ku habisi kau. Kau sudah bunuh istrimu. Sekarang kau mau bunuh suamiku. Kapan kau baru punya hati nurani? Kapan kau baru punya hati nurani? Ketua, aku salah. Ampuni aku. Sialan. Putriku Yufi baru 10 tahun. Kok kau tega? Kau lecehkan dia. Kau bunuh dia juga. Kau pantas mati.
Bajingan! Kau juga. Kau itu ibu kandung Yufi. Bisa-bisanya kau bantu bajingan ini bunuh putrimu sendiri. Kau gak punya hati. Aku memang gak punya hati. Kau baru tahu. Waktu kau tinggalkan aku seharusnya kau tahu bakal jadi seperti ini. Waktu itu Jessie gak ada di sampingku. Kalau enggak, aku pasti bunuh dia juga biar kau gak punya keturunan. Jessie, ayah sedang bantu kau. Enggak perlu. Jessie, ayah antar ke rumah sakit. Minggir, jangan urusi aku. Jessie. Jessie. Ikut mobil di depan. Masuklah dan istirahat. Kau kemana? Bukan urusanmu. Ibu, apa nyaman? Lumayan. Kukuku baru dibuat. Bagus nggak? Wah, bagus sekali. Ibu, Kak Livi. Kebetulan kau pulang, aku agak lapar. Pergi masakan mie ikan. Kak Livi, maaf. Aku nggak enak badan. Nona Livi, biar ku masakan. Minggir, aku suka mie masakan Jessie. Dasar pembawa sial. Livi mau makan mie. Cepat masakan. Ibu, aku sakit perut. Aku mau istirahat. Disuruh kerja pura-pura sakit pula. Di luar kau suka goda pria. Apa dosa keluarga Raso? Bisa-bisa ya punya menantu macam kau. Ku habisi kau. Hentikan! Kalau kalian berani tindas dia lagi, aku gak bakal sungkan. Jessie, kau baik-baik saja. Ayo ke rumah sakit. Nggak usah urusi aku. Wah, siapa ini? Selingkuhan baru? Jessie, kau gak tahu malu sekali bawa selingkuhanmu datang rumah. Jessie, ya sudah kalau kau selingkuh di luar. Willy terlalu memanjakan kau. Hari ini kau bawa dia datang ke rumah, kau kira keluarga Latso mudah ditindas? Bukan. Dia... Jessie. Siapa dia katakan? Cukup. Aku ayahnya. Apa? Kau ayahnya? Iya. Oh, ternyata kau ayah brengseknya itu. Kau sudah dibebaskan. Bawa sial saja dasar pembunuh. Pergi dari rumahku. Kau kira karena kau bunuh orang kami takut sama kau? Jessie, ayo ke rumah sakit. Tunggu. Nggak boleh pergi. Mau pergi sendiri. Jangan bawa Jessie. Minggir. Kami mau ke rumah sakit. Rumah sakit apaan? Baring di kasur. Makan obat pereda nyeri. Cuma wanita sialan gak bakal mati. Beraninya katai putriku seperti ini. Kau cari mati. Wah. Sekarang kau sadar kau punya putri. Sejak umur 9 tahun putrimu tinggal di rumahku. Kami besarkan dia. Sekarang dia sudah dewasa. Kau baru muncul. Jessie, bukannya aku suruh keluarga Om yang dijaga kau. Mereka nggak baik sama aku. Aku kabur. Ternyata begitu. Kita ke rumah sakit dulu. Tunggu, nggak boleh pergi. Jessie, sekarang kuperintahkan kau terima hukuman berlutut di sana. Kau juga. Jangan pergi dari rumahku. Ya, kami nggak terima kau. Jessie, kau berani melawan mentang-mentang dia yang bela kau. Ku habisi kau. Preman sialan, lepaskan tanganku. Beginikah cara membesarkan putriku? Beginikah cara membesarkan putriku? Beraninya kau pukul aku. Memangnya kenapa? Aku mau pukul kau, gak perlu lihat waktu. Ku habisi kau. Ku habisi kau. Putriku itu nyawaku. Beraninya kau pukul dia. Pukul lagi. Beraninya kau pukul ibuku. Sialan. Kuperingatkan kalian. Kalau kalian berani sentuh putriku lagi, ku habisi kalian. Aduh, pembunuh. Ada pembunuh. Tolong. Tolong, ada pembunuh. Ada pembunuh. Pembunuh. Jessie. Kau. Jessie, dokter bilang asam lambungmu kumat karena pola makan gak teratur. Kau harus makan teratur. Dari kecil aku nggak punya orang tua. Gimana makan tepat waktu? Maaf. Katakan, kenapa kau bunuh ibuku? Meski Ibu Jessie pantas mati, jahat, tapi dia sudah lama meninggal. Buat apa aku merusak kenangan indah di hati Jessie?
Katakan. Gak bisa berkata-kata kan? Jessie, kau lapar nggak? Gak usah urusi aku. Pergi. Biaya rumah sakit Jessie belum dibayar. Siapa keluarganya? Oh, aku ayahnya Jessie. Aku buru-buru, nggak bawa ponsel dan dompet. Uangnya segera kuantar. Oke, segera ya. Jessie, istirahatlah. Biaya rumah sakit pun gak sanggup bayar. Mau urusi aku pula. Begitu dibebaskan kau pukul semua keluarga suamiku. Aku gak bisa pulang ke sana lagi. Sekarang aku gak punya uang. Aku harus bagaimana? Jessie, ayah punya uang. Punya uang keluarkan. Aku gak cukup malam. Jessie, aku baru dibebaskan. Banyak yang perlu diurus. Aku belum ambil ponselku. Agak repot. Sebelumnya, aku kasih 200 miliar ke Andy buat jaga kau. Sekarang, aku pergi ke rumahnya buat minta uang itu. Bisakah kau berhenti membual? Kau kasih dia 200 miliar. Kau tahu 200 miliar berapa banyak? Kalau kau kasih dia 200 miliar, kenapa istrinya pukul aku, marahi aku, dan bilang aku numpang hidup di rumahnya? Dia bilang begitu. Jessie, tunggu aku. Aku pergi ke rumahnya, minta kembali uang itu. Kau mau kabur kan? Pergilah. Lagian aku gak berharap sama kau. Jessie, percayalah sama ayah. Siapa kau? Kau nggak ingat aku? Siapa kau? Kenapa harus ingat kau? Aku temannya Andy. Lagi-lagi teman gak guna. Mau apa? Pinjam uang. Aku cari Andy. Kau mau apa? Mau apa? Siapa izinkan kau masuk? Kotor sekali. Kau baru dibebaskan dari penjara. Seperti narapidana saja. Kau benar. Aku baru dibebaskan dari penjara. Kau berani pukul aku? Memangnya kenapa? Aku bukan kau perlu permisi. Cepat telepon Andy. Bilang Fendi cari dia. Kalau dalam 10 menit aku nggak lihat dia, kau bakal rasakan akibatnya. Kak Fendi, kau sudah bebas. Kabari aku pergi jemput kau. Berlutut. Cepat bangun. Kalau dia macam-macam, kita lapor polisi. Istri mau melapor polisi, kau bantu dia lapor polisi. Kau berani ancam aku? Aku lapor polisi. Kau kira aku takut? Kau! Sialan, kau minta dihajar. Sialan, kau minta dihajar. Kau berani pukul aku? Ku habisi kau. Wanita sialan, kau teriak lagi. Ku pukul lagi. Balik ke kamar. Jangan, biarkan dia di sini. Ada yang mau kutanyakan. Baik. Katakan, apa yang terjadi? Aku kasih kalian 2 miliar buat jaga putriku. Apa yang kau lakukan? Kenapa istrimu bilang putriku numpang hidup di rumahnya? Atau kau merasa aku di penjara, gak bakal dibebaskan lagi? Andy, masalah hari ini kalau kau gak jelaskan, kujamin kau gak bisa lihat matahari esok. Termasuk keluargamu. Kak Fendi, aku salah. Aku gak guna. Clara dan putra nakalku itu, waktu aku gak ada, mereka tindas Jessie. Jessie gak tahan, kabur dari rumah. Kemudian? Aku pergi cari Jessie. Aku temukan dia di keluarga Larso. Aku jemput dia. Dia gak mau pulang. Aku mengerti. Kalian juga gak mau dia pulang, benar? Bukan. Kak Fendi, aku jemput dia beberapa kali. Dia gak mau pulang. Aku gak berdaya. Kau bilang begitu. Aku gak mau basa-basi lagi. Aku kasih 200 miliar buat rawat putriku. Kalian gak rawat dia. 200 miliar ini bukan yang seharusnya dikembalikan. Uang, kau ambil. Putriku, kau campakkan. Andy, apa yang kau pikirkan? Apa karena dulu aku terlalu sungkan sama kau? Kau malah merasa aku lemah dan mudah ditindas. Kak Fendi, aku salah. Aku gak guna. Kumohon kasih aku kesempatan. Uangnya? Sisa berapa? Sisa 20 miliar. Hebat. Putra kita minta uang. Kau bilang gak punya uang. Ternyata kau masih punya 20 miliar. Cepat kasih aku. Kasih aku. Kasih ke kau? Kau gak dengar? Aku kasih kalian 200 miliar. Sekarang sisa 20 miliar. Kalian gak mau kembalikan sisanya? Aku gak peduli. Siapa bisa buktikan 200 miliar itu dari kau? Ini rumahku. Uang punyaku. Siapapun jangan harap bisa ambil. Kak Fendi, Sepertinya aku terlalu baik. 20 miliar ini, kau gak mau kembalikan ya? Gak mau. Kalau berani, rampok. Kalau berani, bunuh aku. Kau cari mati. Mudah. Kupenuhi kemauanmu.
Kau cari mati. Mudah, kupenuhi kemauanmu. Kak Fendi. Uangnya di sini. Tolong lepaskan istriku. Ampuni dia. Andy, masalah ini belum berakhir. Suster, mana pasien di kamar 101? Dibawa pergi sama suaminya. Gawat. Berlutut. Pura-pura lemas. Kunafkahi kau 9 tahun. Inikah balasan dari ayahmu? Hah? Biar aku habisi wanita sialan ini. Bukannya ayahmu itu sangat hebat. Itu dibebaskan langsung pukuli kami sekeluarga. Kok dia nggak lindungi kau? Aku sudah bilang ke ayahmu. Dia pukul aku 1 kali, kubalas 10 kali ke kau. Termasuk pukulan ke ibu dan kakakku. Pria harus bisa pegang omongan. Aku nggak boleh ingkar janji. Iya kan? Alifi, ambilkan cambuk. Hari ini aku mau terapkan aturan keluarga. Aku salah, berhentilah. Lepaskan. Merangkak lagi. Merangkaklah seperti anjing. Cepat. Hentikan! Jesse! Hormat Ketua. Bangunlah. Asosiasi Agung sudah bubar sejak aku masuk penjara 10 tahun lalu. Mulai sekarang, gak ada lagi ketua. Tapi di hatiku, selamanya Anda adalah ketua kami. Kalau bukan karena bantuan Anda, aku Santo sudah bangkrut karena krisis keuangan. Benar, dulu kalau bukan ketua pilih aku. Sekarang aku masih hidup terpuruk. Sudah berlalu, gak usah dibahas lagi. Ketua, di sini ada 60 triliun. Sedikit niat baikku, mohon diterima. Ketua, ini kontrak peralihan saham bernilai 80 triliun. Begitu ada tanda tangan, kontrak langsung berlaku. Mohon diterima. Ambillah kembali. Aku gak bakal terima barang orang lain. Kalian juga tahu sifatku. Tapi Gak usah dibahas lagi. Aku sudah lupakan masa lalu. Mulai sekarang, aku bukan Fendi yang dulu lagi. Putriku sudah dewasa. Halo, mau makan apa? Terserah. Apapun boleh. Silakan duduk biar kutuangkan air. Terima kasih. Pak, duduklah. Biar aku saja. Gak apa-apa, aku sedang santai. Biar aku saja. Gak usah, biar aku saja. Terlalu merepotkan. Kasih ke aku. Duduklah, gak apa-apa. Biar aku saja. Kau sedang goda orang? Enggak. Masih menyangkal. Aku sudah lihat. Jesse, kau memang genit. Siang bolong, sudah gak tahan. Di depan umum, beraninya selingkuh. Hentikan! Beraninya halangi aku. Hentikan! Beraninya halangi aku. Kalau kau pukul putriku lagi, kuhabisi kau! Apa kau bilang? Jesse, aku ayahmu. Lepaskan suamiku. Kukira siapa? Ternyata ayah mertuaku. Narapidana yang bunuh istrinya sendiri itu. Kau? Buat apa kau datang ke sini? Jesse, aku baru dibebaskan. Datang kunjungi kau. Terima kasih. Kau gak usah kunjungi aku. Pergilah. Jesse, Pergi. Kalau kau gak pergi, aku lapor polisi. Jesse, ayah mau tebus kau. Tebus? Pakai apa? Sekarang aku butuh uang. Kau punya uang? Aku punya, Jesse, aku punya 20 triliun. Besok ayah bawakan ke sini. Heh, bajingan. Kau sedang bercanda. 20 triliun. Pakaianmu ini lebih dari 200.000. Dasar pembual. Menjijikan sekali. Jesse,
Ayah nggak membual. 20 triliun. Besok ayah bawakan ke sini. Cukup. Aku nggak mau lihat kau pergilah. Jessie, tunggu ayah. Besok ayah pasti bawakan 20 triliun ke sini. Kuperingatkan, jangan pukul putriku lagi. Kalau enggak... Kalau enggak, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Dia istriku. Aku boleh pukul istriku sesuka hati. Kau bisa apa? Bener kan, sayang? Iya. Kau... Ini konsekuensi dari pukul aku. Kau pukul aku sekali, ku balas 10 kali ke putrimu. Kalau sanggup, bunuh aku. Kalau enggak, tundukkan kepalamu. Kau berhasil buat aku marah. Wah, aku takut sekali. Kau... Sialan, ku habisi kau. Brengsek, kau mau lawan aku? Kalau sanggup, jangan minta ampun. Bangun. Tolong aku. Hentikan. Minggir. Bukannya kau hebat. Hari ini, ku habisi kau. Kau sudah bunuh istrimu. Sekarang kau mau bunuh suamiku. Kapan kau baru punya hati nurani? Kapan kau baru punya hati nurani? Ketua, aku salah. Ampuni aku. Sialan, putriku Yufi baru 10 tahun. Kok kau tega? Kau lecehkan dia. Kau bunuh dia juga. Kau pantas mati. Bajingan. Kau juga. Kau itu ibu kandung Yufi. Bisa-bisanya kau bantu bajingan ini. Bunuh putrimu sendiri. Kau gak punya hati. Aku memang gak punya hati. Kau baru tahu. Waktu kau tinggalkan aku seharusnya kau tahu bakal jadi seperti ini. Waktu itu Jessie gak ada di sampingku. Kalau enggak, aku pasti bunuh dia juga biar kau gak punya keturunan. Jessie, ayah sedang bantu kau. Enggak perlu. Jessie, ayah antar ke rumah sakit. Minggir, jangan urusi aku. Jessie. Jessie. Ikut mobil di depan. Masuklah dan istirahat. Kau kemana? Bukan urusanmu. Ibu, apa nyaman? Lumayan. Kukuku baru dibuat. Bagus nggak? Wah, bagus sekali. Ibu, Kalivi. Kebetulan kau pulang, aku agak lapar. Pergi masakan mie ikan. Kalivi, maaf. Aku nggak enak badan. Nona Livi, biar ku masakan. Minggir, aku suka mie masakan Jessie. Dasar pembawa sial. Livi mau makan mie. Cepat masakan. Ibu, aku sakit perut. Aku mau istirahat. Disuruh kerja pura-pura sakit pula. Di luar kau suka goda pria. Apa dosa keluarga Raso? Bisa-bisa ya punya menantu macam kau. Ku habisi kau. Hentikan. Kalau kalian berani tindas dia lagi, aku gak bakal sungkan. Jessie, kau baik-baik saja. Ayo ke rumah sakit. Nggak usah urusi aku. Wah, siapa ini? Selingkuhan baru? Jessie, kau gak tahu malu sekali bawa selingkuhanmu datang rumah. Jessie, ya sudah kalau kau selingkuh di luar. Willy terlalu memanjakan kau. Hari ini kau bawa dia datang ke rumah. Kau kira keluarga Latsom udah ditindas? Bukan. Dia... Jessie. Siapa dia katakan? Cukup. Aku ayahnya. Apa? Kau ayahnya? Iya.
Oh, ternyata kau ayah brengseknya itu. Kau sudah dibebaskan. Bawa sial saja dasar pembunuh. Pergi dari rumahku. Kau kira karena kau bunuh orang kami takut sama kau? Jesse, ayo ke rumah sakit. Tunggu. Nggak boleh pergi. Mau pergi sendiri. Jangan bawa Jesse. Minggir. Kami mau ke rumah sakit. Rumah sakit apaan? Baring di kasur. Makan obat pereda nyeri. Cuma wanita sialan gak bakal mati. Beraninya katai putriku seperti ini. Kau cari mati. Wah. Sekarang kau sadar kau punya putri. Sejak umur 9 tahun putrimu tinggal di rumahku. Kami besarkan dia. Sekarang dia sudah dewasa. Kau baru muncul. Jesse, bukannya aku suruh keluarga Om Andy jaga kau? Mereka gak baik sama aku. Aku kabur. Ternyata begitu. Kita ke rumah sakit dulu. Tunggu, gak boleh pergi. Jesse, sekarang kuperintahkan kau terima hukuman berlutut di sana. Kau juga. Cepat pergi dari rumahku. Ya, kami gak terima kau. Jesse, kau berani melawan mentang-mentang ada yang bela kau. Kuhabisi kau. Preman sialan, lepaskan tanganku. Begini kah cara membesarkan putriku? Beginikah cara membesarkan putriku? Beraninya kau pukul aku? Memangnya kenapa? Aku mau pukul kau gak perlu lihat waktu. Kuhabisi kau! Kuhabisi kau! Putriku itu nyawaku. Beraninya kau pukul dia. Pukul lagi. Beraninya kau pukul ibuku. Sialan. Kuperingatkan kalian. Kalau kalian berani sentuh putriku lagi, kuhabisi kalian. Aduh! Pembunuh! Ada pembunuh! Tolong! Tolong, ada pembunuh! Ada pembunuh! Pembunuh! Jesse. Kau! Jesse, dokter bilang asam lambungmu kumat karena pola makan gak teratur. Kau harus makan teratur. Dari kecil aku gak punya orang tua. Gimana makan tepat waktu? Maaf. Katakan, kenapa kau bunuh ibuku? Meski Ibu Jessie pantas mati, jahat, tapi dia sudah lama meninggal. Buat apa aku merusak kenangan indah di hati Jessie? Katakan. Gak bisa berkata-kata kan? Jessie, kau lapar nggak? Gak usah urusi aku. Pergi. Biaya rumah sakit Jesse belum dibayar. Siapa keluarganya? Oh, aku ayahnya Jessie. Aku buru-buru, nggak bawa ponsel dan dompet. Uangnya segera aku antar. Oke, segera ya. Jessie, istirahatlah. Biaya rumah sakit pun gak sanggup bayar. Mau urusi aku pula. Begitu dibebaskan kau pukul semua keluarga suamiku. Aku gak bisa pulang ke sana lagi. Sekarang aku gak punya uang. Aku harus bagaimana? Jessie, ayah punya uang. Punya uang keluarkan. Aku gak cukup malam. Jessie, aku baru dibebaskan. Banyak yang perlu diurus. Aku belum ambil ponselku. Agak repot. Sebelumnya, aku kasih 200 miliar ke Andy buat jaga kau. Sekarang, aku pergi ke rumahnya buat minta uang itu. Bisakah kau berhenti membual? Kau kasih dia 200 miliar. Kau tahu 200 miliar berapa banyak? Kalau kau kasih dia 200 miliar, kenapa istrinya pukul aku, marahi aku, dan bilang aku numpang hidup di rumahnya? Dia bilang begitu. Jessie, tunggu aku. Aku pergi ke rumahnya, minta kembali uang itu. Kau mau kabur kan? Pergilah. Lagian aku gak berharap sama kau. Jessie, percayalah sama ayah. Siapa kau? Kau nggak ingat aku? Siapa kau? Kenapa harus ingat kau? Aku temannya Andy. Lagi-lagi teman gak guna. Mau apa? Pinjam uang. Aku cari Andy. Kau mau apa? Mau apa? Siapa izinkan kau masuk? Kotor sekali. Kau baru dibebaskan dari penjara. Seperti narapidana saja. Kau benar. Aku baru dibebaskan dari penjara. Kau berani pukul aku? Memangnya kenapa? Aku pukul kau perlu permisi. Cepat telepon Andy. Bilang Fendi cari dia. Kalau dalam 10 menit aku nggak lihat dia, kau bakal rasakan akibatnya. Kak Fendi, kau sudah bebas. Kabari aku pergi jemput kau. Berlutut. Cepat bangun. Kalau dia macam-macam, kita lapor polisi. Istri mau melapor polisi, kau bantu dia lapor polisi.
berani ancam aku? Aku lapor polisi. Hah? Kau kira aku takut? Kau! Sialan, kau minta dihajar. Sialan, kau minta dihajar. Kau berani pukul aku? Ku habisi kau. Ku habisi kau. Wanita sialan, kau teriak lagi. Ku pukul lagi. Balik ke kamar. Jangan, biarkan dia di sini. Ada yang mau kutanyakan. Baik. Katakan, apa yang terjadi? Aku kasih kalian 2 miliar buat jaga putriku. Apa yang kau lakukan? Kenapa istrimu bilang putriku numpang hidup di rumahnya? Aku... Atau kau merasa aku di penjara, gak bakal dibebaskan lagi? Andy, masalah hari ini kalau kau gak jelaskan, kujamin kau gak bisa lihat matahari esok. Termasuk keluargamu. Kak Fendi, aku salah. Aku gak guna. Clara dan putra nakalku itu, waktu aku gak ada, mereka tindas Jesse. Jesse gak tahan, kabur dari rumah. Kemudian, aku pergi cari Jesse. Aku temukan dia di keluarga Larso. Aku jemput dia. Dia gak mau pulang. Aku mengerti. Kalian juga gak mau dia pulang, benar? Bukan. Kak Fendi, aku jemput dia beberapa kali. Dia gak mau pulang. Aku gak berdaya. Kau bilang begitu. Aku gak mau basa-basi lagi. Ku kasih 200 miliar buat rawat putriku. Kalian gak rawat dia. 200 miliar ini bukannya seharusnya dikembalikan. Uang, kau ambil. Putriku, kau campakkan. Andy, apa yang kau pikirkan? Apa karena dulu aku terlalu sungkan sama kau? Kau malah merasa aku lemah dan mudah ditindas. Kak Fendi, aku salah. Aku gak guna. Kumohon kasih aku kesempatan. Uangnya? Sisa berapa? Sisa 20 miliar. Hebat. Putra kita minta uang. Kau bilang gak punya uang. Ternyata kau masih punya 20 miliar. Cepat kasih aku. Cepat kasih aku. Kasih ke kau? Kau gak dengar? Aku kasih kalian 200 miliar. Sekarang sisa 20 miliar. Kalian gak mau kembalikan sisanya? Aku gak peduli. Siapa bisa buktikan 200 miliar itu dari kau? Ini rumahku. Uang punyaku. Siapapun jangan harap bisa ambil. Kak Fendi, aku... Sepertinya aku terlalu baik. 20 miliar ini, kau gak mau kembalikan ya? Hah? Gak mau. Kalau berani, rampok. Kalau berani, bunuh aku. Kau cari mati. Mudah. Kupenuhi kemauanmu. Kau cari mati. Mudah. Kupenuhi kemauanmu. Kak Fendi. Uangnya di sini. Tolong lepaskan istriku. Ampuni dia. Andy, masalah ini belum berakhir. Suster, mana pasien di kamar 101? Dibawa pergi sama suaminya. Gawat. Berlutut. Pura-pura lemas. Kunafkahi kau 9 tahun. Inikah balasan dari ayahmu? Hah? Biar aku habisi wanita sialan ini. Bukannya ayahmu itu sangat hebat. Itu dibebaskan langsung pukuli kami sekeluarga. Kok dia nggak lindungi kau? Aku sudah bilang ke ayahmu, dia pukul aku 1 kali, ku balas 10 kali ke kau. Termasuk pukulan ke ibu dan kakakku. Pria harus bisa pegang omongan. Aku gak boleh ingkar janji, iya kan? Alifi, ambilkan cambuk. Hari ini aku mau terapkan aturan keluarga. Aku salah, berhentilah. Lepaskan! Merangkak lagi. Merangkaklah seperti anjing, cepat! Hentikan! Jesse!